Akibat kejadian pada suatu malam di tahun 2000, seorang wanita yang tadinya idola paling dipuja di Jepang mendadak berubah menjadi wanita paling dibenci di negaranya sendiri. Namun anehnya, ia tidak melakukan kejahatan, apalagi kasus kriminal. Ia dibenci hanya karena satu hal. Bagaimana kisah sebenarnya? Dalam industri hiburan Asia Timur, ada satu peraturan tak tertulis yang sangat jarang dilanggar, yaitu semakin besar namamu sebagai seorang idola, semakin ketat pula kendali atas kehidupan pribadimu. Hal inilah yang terjadi pada penyanyi Shizuka Kudo. Lahir pada 14 April tahun 1970 di Hamura, Tokyo, karir Kudo dimulai di usia 14 tahun saat bergabung dengan grup pop Seventeen Club yang merupakan grup hasil ajang pencarian bakat majalah remaja Seventeen. Sayangnya grup itu tak bertahan lama. Namun dari situlah jalan Kudo menuju ketenaran dimulai. Pada Mei tahun 1986, ia lolos audisi dan menjadi anggota ke-38 dari Onyako Club, sebuah unit idola raksasa berisi puluhan remaja perempuan yang tampil setiap hari di televisi nasional. Awalnya, Kudo bukan member yang paling menonjol. Namun seiring berjalannya waktu, bakat vokal dan karismanya perlahan mencuri perhatian hingga ia dipercaya mengisi backing vokal dan bagian solo. Puncaknya di awal tahun 1987. Kudo terpilih menjadi salah satu dari 3 anggota subgrup resmi Onyako Club, yaitu Ushirogami Hikaretai. Disinilah posisinya mulai naik tingkat dari sekedar member pendukung menjadi salah satu vokalis utama yang mulai memiliki basis penggemarnya sendiri. Oleh karena itu, ketika Onyako Club dibubarkan pada September tahun 1987, Kudo sudah lebih dulu melangkah keluar sebagai seorang penyanyi solo. Single debutnya berjudul Kindan no Telepathy, langsung menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu nasional. Dari sana karirnya melesat tanpa henti. Total ada 8 single berturut-turut yang menembus posisi puncak antara tahun 1988 hingga 1990. Dan total 11 lagu nomor 1 sepanjang karirnya. Kudo bahkan sempat disejajarkan dengan Yoko Minamino, Yui Asaka, dan Miho Nakayama sebagai 4 ratu idola paling berpengaruh di Jepang pada masanya. Popularitas Kudo bukan sekedar angka penjualan. Ia adalah simbol budaya, representasi kecantikan, dan bakat yang diproyeksikan jutaan penggemar ke dalam sosoknya. Namun di saat yang bersamaan, di sudut lain industri hiburan Jepang, ada seorang pria dengan daya pikat dan popularitas yang tak kalah mentereng dari Kudo. Lelaki itu adalah Takuya Kimura, pria yang lahir pada tanggal 13 November 1972 silam. Perjalanan karir Takuya dimulai pada usia 15 tahun saat ia mengikuti audisi di Johnny & Associates yang merupakan salah satu agensi raksasa yang mencetak nyaris seluruh boyband besar di Jepang kala itu. Ia diketahui tergabung dalam kelompok penari latar bernama Skate Boys sebelum akhirnya pada April 1988 terpilih menjadi salah satu dari 6 anggota grup baru bernama SMAP. Di awal kemunculannya, SMAP tidak langsung meraih kesuksesan instan. Namun agensi mengambil langkah tidak biasa saat itu dengan menerjunkan mereka ke acara-acara komedi dan hiburan televisi. Hal yang sangat jarang dilakukan oleh boyband pada masanya. Langkah ini membentuk citra SMAP sebagai boyband yang serba bisa, dekat dengan publik dan tak hanya mengandalkan paras tampan.
Seiring berjalannya waktu, SMAP merevolusi standar boyband di Jepang dengan deretan album nomor 1 dan penjualan lagu yang mencapai jutaan kopi. Mereka tidak hanya menguasai tanggal lagu Oricon, tetapi juga mendominasi variety show di televisi nasional selama puluhan tahun. Bahkan pengaruh SMAP meluas ke berbagai negara yang menjadikan mereka salah satu boyband paling ikonik dan berpengaruh di seluruh kawasan Asia. Namun jika SMAP adalah panggung tempat Takuya membesarkan namanya, maka berakting dalam drama televisi adalah tempat di mana ketenaran sejati Takuya benar-benar meledak. Pria ini bukan hanya sekedar idola yang handal dalam menari dan bernyanyi, namun juga merupakan magnet utama yang sanggup menyihir seluruh negeri lewat karisma aktingnya. Debut akting Takuya dimulai tahun 1988 lewat serial televisi berjudul Abunai Shonen 3 yang ia bintangi bersama anggota SMAP lainnya. Meski awalnya hanya peran kecil, keberadaannya di depan kamera langsung mencuri perhatian dan membuka jalan bagi peran-peran besar berikutnya. Seperti serial berjudul Asunaro Hakusho yang tayang pada tahun 1993, di mana dalam film tersebut terdapat sebuah adegan yang sangat populer hingga melahirkan fenomena budaya bernama Asunarodaki atau gaya memeluk dari belakang. Akibat banyaknya orang yang terkesima dengan akting Takuya dalam film tersebut, salah satu adegannya banyak ditiru oleh jutaan pria di seluruh negeri. Tak berhenti sampai di situ, sekitar 3 tahun berselang, serial drama Long Vacation meledak dan melahirkan istilah Lone-back Phenomenon, sebuah dampak sosial yang begitu besar hingga media menyebut wanita-wanita Jepang menghilang dari kota setiap hari Senin hanya untuk menonton serial itu. Takuya benar-benar menjadi ikon gaya, tren rambut, bahkan pria pertama yang menjadi model iklan lipstik wanita hingga produk itu ludes terjual begitu iklannya tayang. Nilai komersial Takuya saat itu nyaris tak tertandingi. Ia bukan hanya sekedar aktor populer, ia adalah aset industri hiburan Jepang. Di balik gemerlap puncak karirnya, tepatnya di akhir era 90-an, takdir mempertemukannya dengan Shizuka Kudo. Melalui perantara seorang teman dekat di industri hiburan, keduanya untuk pertama kali bertegur sapa. Saat itu Takuya yang sudah menjadi mega bintang menaruh perhatian besar pada Kudo sejak pertemuan awal mereka. Hubungan keduanya murni berawal dari pertemanan biasa yang diikat oleh kecintaan mereka pada olahraga berselancar. Di tengah sorotan media yang tak pernah reda, pantai seakan menjadi tempat aman bagi mereka untuk bisa melepas citra mereka sebagai seorang idola. Dan dari interaksi rutin tersebut itulah, keduanya mulai menemukan kecocokan karakter yang kuat. Lambat laun benih cinta pun tumbuh hingga keduanya memutuskan untuk resmi menjalin hubungan asmara. Namun di bawah tekanan seorang idola yang serba mengekang, mereka menyembunyikan status itu dari publik. Selama hampir 2 tahun, keduanya berpacaran secara rahasia di balik layar, menjaga agar hubungan itu tidak diketahui siapapun, termasuk pihak agensi. Namun hubungan rahasia itu pada akhirnya tak bisa selamanya disembunyikan. Pada akhir tahun 1999, publik Jepang dibuat heboh ketika paparazzi berhasil mengabadikan kebersamaan Takuya dan Kudo yang baru saja kembali dari liburan berselancar bersama. Hal ini pun diketahui pihak agensi. Bagi Johnny and Associate, hubungan asmara seorang mega bintang adalah ancaman besar bagi bisnis mereka. Agensi pun menekan keras Takuya agar ia segera mengakhiri hubungannya dengan Kudo. Namun saat itu Takuya dengan tegas menolak permintaan agensinya. Alih-alih mundur atau memberikan klarifikasi palsu, Takuya
memilih untuk tidak lagi menyembunyikan fakta bahwa ia memang sedang berkencan dengan Kudo. Keputusan itu tentu membuat situasi makin panas. Selama bulan-bulan berikutnya di tahun 2000, Takuya harus menjalani hari-harinya di bawah tekanan dari berbagai pihak. Ia terus dibuntuti oleh paparazzi. Sedangkan di sisi lain, pihak agensi juga terus menyuruh Takuya untuk mengakhiri hubungan asmaranya itu. Hingga akhirnya situasi berubah menjadi semakin rumit saat Kudo diketahui hamil. Setelah mempertimbangkan segalanya dengan matang, Takuya mengambil keputusan tegas untuk melamar Kudo pada November tahun 2000. Ini tentu bukan keputusan kecil. Takuya sadar betul bahwa tindakannya pasti akan mengguncang fondasi citra idola yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh industri di sekelilingnya. Tekanan semakin parah saat rumor kehamilan dan rencana pernikahan itu akhirnya bocor ke media di tanggal 23 November. Karena sudah tersudut oleh pemberitaan media, Takuya sadar ia tak bisa lagi bersembunyi. Malam itu juga, di hadapan puluhan ribu penonton dalam konser SMAP di Saitama Super Arena, Takuya mengambil langkah paling nekat. Sebelum pertunjukan dimulai, ia naik ke atas panggung seorang diri dan mengumumkan rencana pernikahannya. Riuh sorak penonton seketika berganti menjadi jeritan syok, tangisan histeris, dan keheningan. Bagi para penggemar, pengumuman itu adalah momen patah hati massal yang terjadi secara terbuka. Namun meski begitu, Takuya tetap tidak goyah. Saat puluhan wartawan mengepungnya dalam konferensi pers usai konser dan bertanya apakah wanita itu adalah Shizuka Kudo, ia hanya menjawab lugas, "Memang selain dia siapa lagi?" Sontak berita ini menyebar dengan cepat ke masyarakat luas. Stasiun televisi nasional Jepang menyiarkan kabar ini secara berulang. Bahkan beberapa media menyiarkannya setiap 15 menit sekali. Sejumlah media bahkan menyamakan tingkat kehebohan berita ini dengan berita yang setara dengan wafatnya seorang kaisar. Ini bukan lagi sekedar berita hiburan. Ini telah menjadi fenomena sosial berskala nasional. Dari sudut pandang bisnis, keputusan ini adalah pertaruhan besar. Takuya secara langsung melanggar aturan tak tertulis seorang idola untuk mempertahankan citra lajang demi menjaga ruang imajinasi penggemar. Mengumumkan pernikahan berarti secara sukarela melepas salah satu nilai komersial paling berharga yang ia miliki. Dan benar saja, konsekuensi tindakan Takuya itu langsung datang dengan cepat. Sejumlah kontrak iklan dihentikan. Keterlibatannya dalam beberapa acara juga terganggu. Pihak agensi mulai tak menggubrisnya. Banyak pihak menilai keputusan Takuya itu terlalu gegabah hingga menyia-nyiakan posisi yang sudah susah payah ia bangun selama ini. Namun, badai terbesar justru tidak hanya menghantam sang mega bintang. Kini beban terberat justru jatuh ke pundak Kudo. Sebagai figur publik dengan pengaruh besarnya sendiri, ia menanggung tekanan yang jauh lebih kejam. Berita dirinya yang telah hamil sebelum menikah itu makin memperburuk keadaan, menjadikannya sasaran kemarahan kolektif para penggemar yang merasa dikhianati. Dari sosok yang dipuja, Kudo berubah menjadi target kebencian publik. Bahkan saking parahnya, ia berulang kali menduduki peringkat pertama sebagai wanita paling dibenci di seluruh Jepang versi beberapa majalah di Jepang. Selama masa kehamilannya, Kudo tak hanya harus berhadapan dengan teror emosional dari jutaan penggemar, tetapi juga teror fisik yang nyata. Mulai dari surat ancaman pembunuhan, kaca mobil yang dihancurkan, hingga kiriman benda-benda mengerikan ke rumahnya yang membuat Kudo sempat harus dilarikan ke rumah sakit karena stres berat di tengah masa kehamilan.
Situasi yang semakin tidak kondusif ini membuat hari pernikahan mereka yang digelar pada awal Desember tahun 2000 diliputi suasana yang sangat mencekam. Bahkan di tengah tekanan dan resiko keamanan sebesar itu, banyak pihak menyarankan Takuya untuk mewakilkan pendaftaran pernikahan mereka kepada orang lain demi menghindari kemungkinan serangan langsung secara tak terduga dari penggemar yang gelap mata. Namun usulan itu rupanya ditolak oleh Takuya. Di tanggal 5 Desember tahun 2000, ia bersikeras datang secara langsung bersama Kudo yang saat itu tengah hamil 4 bulan untuk mendaftarkan pernikahan mereka sendiri. Di tengah gelombang penolakan yang mengelilinginya, ia tidak goyah. Semua pihak kala itu sudah begitu yakin kalau karir Takuya akan hancur. Namun, alih-alih hancur seperti yang diperkirakan publik, apa yang terjadi selanjutnya justru melahirkan babak baru dalam sejarah industri hiburan Jepang. 1 tahun setelah pernikahan yang menggemparkan seluruh penjuru Jepang itu, tepatnya di tahun 2001, serial televisi berjudul Hero yang dibintangi oleh Takuya tayang. Sebagai bentuk hukuman dari agensi, seluruh konferensi pers dan promosi besar-besaran untuk serial Hero dibatalkan. Namun walau tanpa promosi, nyatanya serial ini justru meraih kesuksesan luar biasa, memecahkan rekor rating yang bertahan hingga bertahun-tahun setelahnya. Pencapaian ini membuktikan sesuatu yang penting, yaitu bahwa tanpa embel-embel citra idola lajang, Takuya tetap mampu meraih pengakuan penonton murni lewat kemampuan aktingnya. Pada masa inilah, nilai dirinya mulai dibangun ulang. Bukan lagi dari citra yang dikonstruksi oleh industri, melainkan dari identitasnya sebagai aktor. Waktu akhirnya membuktikan bahwa keberanian Takuya dalam mengambil resiko di masa muda tidak hanya menyelamatkan kehidupan pribadinya, tetapi juga memperkokoh posisinya sebagai ikon sejati yang tidak tergoyahkan. Sementara itu, cerita berbeda dijalani oleh Kudo. Ia perlahan mengurangi aktivitas keartisannya setelah menikah, namun hidupnya tidak berhenti begitu saja. Di sela mengurus keluarga dan membesarkan anak, ia tetap menghasilkan karya. Karya lukisnya beberapa kali terpilih dalam pameran Nika Exhibition, salah satu ajang seni paling bergengsi di Jepang. Ia juga diketahui mendirikan brand perhiasannya sendiri. Salah satu cincin berlian berbentuk tengkorak yang pernah dikenakan oleh Takuya dalam sesi pemotretan majalah adalah hasil rancangannya. Lewat langkah-langkah itulah Kudo menunjukkan sisi lain dirinya yang mandiri dan bertransformasi dari penyanyi idola menjadi desainer yang disegani. Meski sempat mengalami guncangan yang luar biasa, pada akhirnya Takuya dan Kudo dapat melewati badai itu. Mereka berhasil menjaga rumah tangga tetap stabil dan harmonis melewati 2 dekade. Puncaknya pada tahun 2020 bertepatan dengan ulang tahun Kudo yang ke-50. Takuya untuk pertama kalinya mengunggah foto berdua secara terbuka di media sosial. Sebuah gestur sederhana yang memecah keheningan selama 20 tahun panggung publik mereka. Kini kedua putri mereka, Kokomi dan Koki, turut melangkah ke dunia hiburan. Kehadiran keduanya tak hanya meneruskan bakat orang tuanya, tetapi juga membungkam rumor perceraian yang tak pernah berhenti beredar. Lewat pesan-pesan hangat di media sosial, Koki menyebut ayahnya sebagai sosok paling keren dan penuh kasih. Sementara Kokomi menegaskan betapa beruntungnya sang ayah memiliki istri sesetia ibunya. Pada akhirnya, kisah Takuya Kimura dan Shizuka Kudo meninggalkan satu pelajaran berharga, bahwa di saat reputasi bisa hancur dan opini publik terus berubah, yang sanggup bertahan melintasi waktu
hanyalah keberanian, karakter, dan keteguhan untuk mempertahankan cinta yang mereka pilih sejak awal. Bagaimana pendapatmu tentang kisah pasangan legendaris ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.